Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratul mukarramin, para jamaah salat asar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di tanggal 21 Syawal ini, alhamdulillah kita masih diberikan nikmat, pertama nikmat iman, nikmat Islam, sehat, banyak duit ya, Amin. banyak anak, Amin. dan juga banyak kesempatan untuk berbuat kebaikan sebagai bekal pahala ya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita buka tausiah yang sore yang mendung ini dengan membaca suratul Fatihah yang kita niatkan khususnya untuk diri pribadi kita dan keluarga kita. Allah jadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Allah ampuni segala dosa kita, Allah terima segala amal ibadah kita. Allah jadikan kita orang-orang yang husnul khawatimah. Dan juga rekan-rekan JNE yang sudah meninggal dunia yang ada di moderator yang hafal satu ya. Allah ampuni segala dosanya, Allah terima segala amal ibadahnya. Allah jadikan kuburnya taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan buat JNE Allah jadikan perusahaan yang semakin berkah, semakin maju dan juga semakin besar bonusnya. Amin. Iblis ya. Nggak ada ya. Tahu yang boleh panggil. Iblis manusia itu adalah makhluk Allah yang pekerjaannya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iblis, sepengetahuan saya, dia tidak pernah berbuat dosa ya, selain dia sombong. Iblis adalah makhluk yang paling taat kepada Allah, sampai-sampai tidak ada belahan bumi lain ataupun ciptaan Allah, tempat ciptaan Allah yang belum pernah disujudi oleh iblis ya. Di sono ibadah, di sono ibadah ya. Gak ada tempat nih ya, udah gak ada tempat lagi nih buat iblis sujud, udah semua buat iblis sujudnya. Kalau kita Istiqlal belum ya, Masjidil Haram belum, Masjid Nabawi belum ya. Itu udah jadi tempat lagi. Iya. Berarti di sini kita bisa. Iya. Ya. Akhirnya iblis disuruh sujud di depan Nabi Adam. Iblis ogah. Ya. Karena apa? Karena sombongnya iblis. Dosanya cuma satu, sombong ya. Mau kita lalai ibadah, lalai menjalankan kewajiban yang lain. Lanjut ya. Udah. Ya. Jadi mudah-mudahan rasa sombong ya yang ada diri kita musnahkan, dijauhkan dari diri kita, sehingga kita menjalani ibadah bukan karena kesombongan tapi karena ikhlas ya. Sebagaimana kita Riyadhus Shalihin
di awal kitabnya bab pertama adalah tentang bab ikhlas. Harapan si penulis yaitu Al-Imam Nawawi, ya, Al-Imam Nawawi mengharapkan agar tulisannya, niatnya itu karena diawali dengan karena keikhlasan, seperti itu. Jadi setiap kitab disusun itu ada maksud tertentu, ya. Selain juga membahas tentang apa yang ada di kitab tersebut, ya. Contoh Riyadhus Shalihin tentang adab. Kemudian kitab Fathul Qorib. Nah, ada yang pernah dengar Fathul Qorib? Kitab Fathul Qorib adalah kitab fikih. Nah, bab terakhir, ya, atau pasal terakhir membahas tentang al-itsku, ya, al-itsku memerdekakan. Nah, maksud daripada penulis Syekh Nawawi, bukan Imam Nawawi, tapi ini Syekh Nawawi, beliau mengharap ketika akhir hayat nanti Allah bebaskan kita dari api neraka. Niatnya begitu. Selain memang membahas tentang apa itu al-itsku di dalam kaidah fikih. Ya, baik jemaah sekalian, saya akan membahas tentang ukuran. Nah, ini ulang yang kemarin, ya. Ulang yang kemarin yang pernah hadir. Ukuran, ya. Jadi kita taunya yang biasa kita pakai liter, kemudian kilo, ya. Ada liter, ada kilo, kemudian ada sentimeter, ada meter. Nah, itu ukuran-ukuran yang umum yang biasa kita pakai. Nah, di dalam Islam, ya, dari tahun ke tahun itu ada ukuran-ukuran yang dipakai. Nah, yang pertama adalah ukuran panjang. Nah, ukuran panjang. Ukuran panjang itu ada qosobah, ya, qosobah. Ukuran panjang qosobah. Ini sebagai pengetahuan, ya, bahwa di Islam itu lengkap ukuran. Yang pertama qosobah. Qosobah ini ukurannya sekitar 3,6 meter. Qosobah 3,6 meter qosobah. Ya. Qosobah ukuran panjangnya adalah 3,6 atau pembulatannya 3,7, 3,696. Kemudian ada lagi jarib. Jarib, ukuran luas tanah. Ya, ukurannya 1,366,0416 meter persegi. Itu namanya jarib, ya. Yang masing-masing panjang sisinya 60 diro. Satu jarib, ya, tadi ada yang pertama qosobah, yang kemudian jarib. Selanjutnya adalah kodam, ya, ukuran panjang kodam. Kodam itu artinya kaki, ya, satu kaki, sekitar 30,4 cm. Kodam. Nah, kemudian yang sering saya sebutkan zero, ya, zero dari ujung sikut sampai dengan kepalan tangan, ya. Ada juga yang mengatakan zero dengan hasta sama, ya. Zero dengan hasta sama, ya. Hasta itu ukurannya sikut sampai ujung jari. Zero dan hasta ada yang bilang sama, ya. Zero itu bahasa Arab, hasta bahasa kita katanya. Gitu, ya. Sekitaran 46 cm atau 40 lah, pembulanannya 40 cm, ya. Jadi ini dipakai di dalam ilmu fikih untuk batas maksimal jauhnya antara imam dengan makmum shaf pertama, ya, 3 diro. Umumnya ini kalau saya kurang dari 40 nih, ya, umumnya katakan 40 kali 3 diro atau 3 hasta 120 cm. Jadi walaupun musolanya atau masjidnya atau tempat sholatnya luas, tapi pakailah, ya, paling jauh
shaf pertama dengan imam adalah 120. Rata-rata nih ukuran sejadah adalah 110 cm atau 1,1 meter. Nah, ini kenapa dibikin segini, kan bisa aja bikin 2 meter ya, 3 meter ya, lebih luas. Nah, ini ukuran ilmu fikihnya terkait dengan jarak terjauh antara imam dengan makmum shaf pertama. Gitu, 110 ya. Paling jauh 120. Gitu, ya. Masjidil Haram kan lega tuh. Kenapa antara imam dengan makmum pendek? Ya karena dihitung maksimal 120 cm. Jadi walaupun Masjidil Haram lega, Masjid Nabawi lega, tetap aja ya per shafnya tuh yang nggak lebih dari 120 cm atau 1,2 meter. Gitu. Ukuran satu sejadah dah. Sejadah ini rata-rata 1,1. Kalau 1 meter terlalu pendek. Ya. Nanti sujudnya bukan di bawah, malah di pantatnya orang. Sah nggak? Sah. Kita sujud di pantatnya orang sah. Kalau memang kondisinya terlalu rapat nih, ya nggak bisa sujud di ini. Udah sujud di pantatnya orang, boleh. Ya asal jangan beda jenis ya. Iya, sujud di pantatnya perempuan, laki jangan. Ya. Gitu. Kemudian ada lagi isba, ya. Isba itu sekitar 46,2 cm. Kemudian ada lagi ba, ya ba itu 147,84 cm. Kemudian kofiz, kofiz itu 136,6 meter persegi. Banyak nih ya, yang emang mungkin ya teman-teman udah lebih tahu duluan atau baru dengar kali ini. Kemudian golwa, golwa adalah 184,8 meter. Kemudian 1 mil, nah ini sering nih ya, kalau nanti mudah-mudahan ya bisa nginjak tanah Arab, sekian mil, makanya mil ya. Dari Mekah ke Madinah sekian mil. Nah, 1 mil sama dengan 1848,32 meter. 1 mil. 1848,32 meter. 1,8 kali berarti. Iya. Kemudian 1 parsa. 1 parsa sama dengan 88 kilometer. Kemudian 1 barit, 1 barit 22,176 kilometer. Nah, kemudian ada fadan. Nah, terakhir dumin. Dumin sama dengan 1000 meter. 1 dumin 1000 meter. Ini ada sekitar 12 ukuran panjang. Ya, yang umum kalau nanti di Mekah atau di Madinah itu mil. Nah, yang umum pakai mil. Ya, kemudian zero ya, itu kata-kata yang memang biasa di dalam jarak di dalam ilmu fikih ya. Jarak antara makmum baris terakhir dengan makmum selanjutnya di sholat yang sama adalah 300 zero ataupun 300 hasta. Kemudian ukuran takaran. Nah, tadi ukuran panjang, sekarang ukuran takaran ya. Ukuran takaran. Ada mood ya, yang alhamdulillah JNE menggratiskan kiriman Quran mood sejadah ya dari Yayasan Syekh Ali Jaber. Itu mood ya, 1 mood sama dengan 675 gram. Dibulatkan lah daripada puyeng ya, 700 gram ya, 1 liter kurang ya, 0,688 liter. Itu 1 mud. Nah, 4 mud sama dengan 1 sok ya. 1 sok itu 4 mud. 2,5 kilogram ya. Jadi teman-teman nih kalau mau punya koleksi ya, dulu koleksinya ikan cupang, ikan gapi, sekarang ganti dah koleksinya panah ya, busur,
Sunnah tuh. Kuda, mahal kuda ya. Mud dulu dah ya. Sunnah ya, Nabi makainya mud. Apa yang dipakai Nabi itu sunnah ya. Baju putih sunnah. Mud ya, beli dah mud ya. Yang 150.000. Kemarin alhamdulillah saya lebaran ke rumah Ustaz Khozin. Ya, mendadak tuh Roman nelpon. Kasih. Kagak. Roman nelpon. Ayo ikut yuk ke rumah Ustaz Khozin lebaran. Ya udah. Untungnya alhamdulillah kerjaan jam 3 udah bisa ditinggal. Saya ke rumah Ustaz Khozin. Kata Ustaz Khozin, kalau udah punya mood, nanti saya kasih ijazahnya. Ijazahnya musalsal. Musalsal apa? Musalsal itu berantai, ya. Berantai ijazahnya, ya. Nah, nanti beli aja tuh di mana kayak di online atau di mana? Harga yang 150 atau 200.000 daripada beli di tempat yang 350.000. 350.000 itu selain mood juga dapat ijazahnya. Nah, daripada mahal 350.000, cari yang 150.000 atau 200.000. Nanti ijazahnya dari beliau Ustaz Khozin. Ustaz Khozin udah punya ijazahnya. Nanti dibikinin tuh, ya. Contoh kayak Riyadhus Shalihin dari pengarang, ya. Imam Nawawi terus sampai guru kita, misalnya Ustaz Khozin terus ke kita, itu namanya ijazah musalsal. Nah, itu juga mood musalsal juga nanti dapat. Gitu. Beli dah mood 150.000. Kemudian udah mampu beli mood, beli sok, ya. Itu yang sunnah di apa namanya dipajang di rumah ada gitu ya. Selain kitab-kitab nih karangan ulama, kitab-kitab punya, Al-Qur'an punya, terus kemudian sok dan mood gitu. Itu ya. Buat kami itu tadi kan Kalau sok ini atau mood buat ya, buat mengukur yang pertama mengukur zakat fitrah. Kemudian buat bayar fidyah, ya, buat bayar fidyah, ya. Contoh sekuntuknya. Kemudian ada lagi retail, ya. Ritlun, ya. Retail Baghdad. Sama dengan 450 gram. Nah, retail Baghdad. Retail, ya. Liter kali ya, kalau di Indonesia liter. Retail. Kalau di Baghdad namanya retail. Ritlun, ya. Kemudian COVID, bukannya COVID ya, ini COVID. COVID sama dengan 1,5 sok, lebih gede lagi berarti. Wasak. Wasak itu 652,8 kg. Yang terakhir irdam. Irdam Mesir atau Arab adalah sama dengan 24 sok atau 52,2224 kg. Nah, sayangnya saya udah coba cari nih bentukannya, ya. Kalau mood udah lihat, ya. Sok udah lihat. Yang lain nih, irdab, wasak, nah belum pernah lihat nih. Saya udah nanya juga belum ada referensinya. Bentuknya gimana? Tuh ya. Itu pengetahuan tentang ukuran panjang dan juga takaran, ya, ataupun berat, ya, timbangan. Bentuknya dari emas atau dari apa. Kalau mood itu dari bentuknya yang bagus itu dari anti karat, apa disebutnya, aluminium kali ya, stainless ya, stainless bentuknya itu anti karat ya. Keutamaannya mood ketimbang kilogram. Nih di sini nggak ada kilogram. Kalau kilogram itu kalau beras setiap butirnya ada yang lebih berat, ada yang entengan gitu. Jadi beda tuh antara yang beras yang berat mungkin jemurnya kurang kering ya, jadi berat, masih ada kandungan airnya sekian persen, jadi berat ya. Baru beberapa genggam udah 1 kilo. Ini lebih banyak dari itu, baru 1 kilo, beda. Makanya lebih baik adalah pakai takran ya, entah mut, literan ataupun sok, ketimbang di kilo. Karena di kilo beda-beda nih, setiap barang beda, atau setiap jenis pun bisa beda ya. Kurma ajwa dengan kurma mana nih, Palestina misalkan, itu bisa beda. Mungkin karena ini udah kering atau belum. Sesama kurma ajwa pun
yang kualitas A, B, C beda juga ya beratnya. Seperti itu. Itu pengetahuan tentang timbangan-timbangan. Kemudian ada lagi tentang ada lagi dinar ya. 1 dinar sama dengan 1 miskol, yaitu 4,25 gram. Ya. 1 dinar itu terbuat dari emas. Ya. Berapa gram 1 dinar? 4,25 gram. Jadi kalau mau investasi pakai dinar. Ada lagi yang sering kita dengar temennya dinar dirham, itu perak. Ya. Jadi kalau mau punya investasi beli dinar. Di mana tuh? Hah? Beli di mana? Belinya di Antam, ya, yang bagus Antam. Ya, yang sekarang itu yang belum diakui negara. Uang ya? Uang, ya uang. Lapatnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, karena lapatnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, nyimpennya hati-hati, ya, bawanya juga hati-hati. Jangan sampai dibawa ke toilet. Iya. Nggak ada yang kertas ada? Nggak ada. Dia emas. Kalau kertas emas kan bisa. Keras aja benar, iya. Iya. Kita sama aja sihir berarti dong. Nah, ada lagi nih terakhir mirip-mirip nama karyawati Jenny, Dani. Nah, HC Solo. Siapa mau dong Dani karena Oh, ternyata Solo mas. Ada kalian hati. 1 danik sama dengan 495 gram. 0,495 gram. 1 danik ya, itu sama dengan 1/6 dirham atau 0,495 gram. Ya. Nah, danik itu ukuran ya di dalam Islam. Berat dia. Cukup ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih menurut kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.